Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, gimana kabarnya? Udah siap misalnya ya? Ya, kalau mau dimulai silahkan. Baik Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, Zat yang Maha Esa, Maha Tunggal, Maha Besar, yang memberikan segala rezeki, terutama di kala pandemik ini, rezeki kesehatan, sehingga kita bisa hadir di acara kajian yang insya Allah dilaksanakan rutin atas kerjasama Dipromis dan HSI pimpinan Ustadz Abdullah Wai. Selanjutnya kita lantunkan sholawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah dalam mengikuti sunnah-sunnahnya, sehingga kita bisa berkumpul bersamanya, bersama keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, di surganya Allah Azza wa Jalla. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini, alhamdulillah Ustadz sudah hadir. Kita akan lanjutkan bahasan kitab Arba'in karya Imam An-Nawawi untuk bab pertama ya Ustaz. Ya. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Tafadhol Ustaz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengakui bahwa seluruh nikmat adalah dari Allah, dan dengan memperbanyak syukur dengan lisan, dan juga menggunakan nikmat tersebut di dalam perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit sekali di antara hamba-hamba Allah yang memiliki sifat demikian, sebagaimana dikabarkan oleh Allah, wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit di antara hamba-hambaku yang mereka pandai bersyukur. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Para ikhwah dan juga para akhwat, kaum muslimin dan juga muslimat, khususnya di Grumis, Belanda, dan juga cara kita dalam menjelaskan, insya Allah sebelum kita menjelaskan hadis ini, maka kita meminta salah seorang di antara panitia untuk membaca lafaz hadisnya terlebih dahulu, kalau memang ada ya. Kemudian diterjemahkan, baru insya Allah nanti kita jelaskan. Kalau memang ada, kalau tidak ya insya Allah kita langsung baca. Ya.
Ada Ustaz. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattabi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au amra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajaru ilaih. Ya. Bisa diterjemahkan? Dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa yang hijrahnya karena menginginkan kehidupan yang layak dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Baik. Beliau mengatakan rahimahullah an Amiril Mu'minin al-hadithul awal, hadis yang pertama, an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dari Amirul Mu'minin artinya adalah pemimpin orang-orang yang beriman, karena Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah khalifah yang menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah khalifah yang pertama setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun 11 Hijriah. Maka para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Setelah 2 tahun beliau memimpin kaum muslimin, kemudian meninggal dunia. Sebelum Abu Bakar radhiyallahu taala anhu meninggal dunia, beliau menunjuk Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah pengganti beliau. An Amirul Mukminin, dari Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang yang beriman. Abi Hafsin, ini adalah kunyah dari Umar bin Khattab. Kunyah dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan beliau tidak memiliki anak bernama Hafs. Dan ini menunjukkan bahwasanya terkadang seseorang berkunyah bukan dengan nama anaknya. Kebanyakan memang berkunyah dengan nama anak. Seseorang memiliki anak yang pertama adalah Yahya, maka dia kunyahnya adalah Abu Yahya. Anak yang pertama Ibrahim, maka Abu Ibrahim. Anak yang pertama Sulaiman, maka Abu Sulaiman. Biasanya demikian. Tapi ini bukan sebuah keharusan. Terkadang seseorang dia berkunyah dan tidak menggunakan nama anaknya. Bahkan terkadang di sana ada sebagian yang berkunyah dan dia tidak memiliki anak. Berkunyah dan dia tidak memiliki anak. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, kunyah beliau adalah Ummu Abdillah. Dan kita tahu bahwasanya beliau radhiyallahu taala anha tidak memiliki putra. Taib. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau adalah orang yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar As-Siddiq, dan beliau bertiga sering bersama
dalam berbagai keadaan, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah. Sehingga dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, aku banyak mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar wa kharastu ana wa Abu Bakar wa Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar, dan aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Maksudnya adalah sering beliau bertiga ini dalam keadaan bersama, dalam keadaan perang, bermusyawarah dan seterusnya. Sehingga ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu meninggal dunia, maka Ali menyangka bahwasanya Umar bin Khattab akan dikuburkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar. Dan benarlah persangkaan Ali radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu meminta izin kepada Aisyah radhiyallahu taala anha untuk dikuburkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Umar radhiyallahu taala anhu memiliki banyak keutamaan. Yang diantaranya adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan Umar termasuk penduduk surga. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis ketika beliau menyebutkan 10 orang yang mereka termasuk penduduk surga, disebutkan di antaranya adalah Umar. Beliau mengatakan wa Umaru fil jannah, dan Umar berada di dalam surga. Dan disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Umar ini tidaklah beliau menempuh sebuah jalan atau sebuah lembah kecuali syaitan akan mencari jalan yang lain. Ya, karena takutnya syaitan terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ya, ini menunjukkan tentang keutamaan Umar radhiyallahu taala anhu. Dan dahulu sebelum beliau masuk Islam, maka kaum muslimin dalam keadaan takut. Ketika Allah SWT menghendaki Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka mereka dalam keadaan kuat, dalam keadaan mereka tidak takut untuk menampakkan agamanya. Dan ini adalah menunjukkan kebatilan sebagian orang yang meyakini bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu telah keluar dari agama Islam, atau dia termasuk penduduk neraka misalnya, atau dia telah mengkhianati pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah mengucapkan ucapan seperti ini kecuali orang-orang munafik. Ya, orang-orang yang munafik, yang mereka ingin menghancurkan Islam dengan cara menjatuhkan dan juga mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, ucapan beliau sami'tu, aku mendengar, menunjukkan bahwasanya hadis ini beliau dengar radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Karena terkadang para sahabat radhiyallahu taala anhu menceritakan kepada orang setelahnya tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana dia tahu? Dari para sahabat yang lain. Ya, terkadang karena mereka juga punya kesibukan seperti kita. Mereka juga berkebun, bertani, berdagang. Tidak semua waktu bisa mereka gunakan untuk bermulazamah, bermajelis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bagaimana cara mereka? Mereka bergantian. Hari ini salah seorang di antara mereka yang pergi menuju majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau misalnya di sana ada ayat yang turun atau hadis yang turun, dia hafal atau dia dihafalkan, kemudian nanti setelah itu mereka pulang mengabarkan kepada
tetangganya, mengabarkan kepada para sahabatnya yang belum sempat mendatangi majelis saat itu untuk mengabarkan kepada mereka tentang mereka akan mengabarkan kepada orang yang tidak bisa menghadiri. Ini menunjukkan tentang semangatnya para sahabat radhiyallahu taala. Harusnya demikian kita dalam upaya kita dalam menuntut ilmu. Kalau memang kita bisa mendatangi majelis ilmu dan dimudahkan untuk menghadiri majelis ilmu, maka kita datang. Tapi kalau memang kita ada uzur, kita bisa menambal keghaiban kita atau absennya kita dengan cara bertanya kepada yang menghadiri atau mendengarkan kembali apa yang sudah disampaikan, karena di sana ada rekaman, di sana ada YouTube, di situ seseorang bisa mengulang sendiri tentang apa yang sudah disampaikan. Ini menunjukkan tentang kesungguhan dalam menuntut ilmu. Karena mungkin saja di sana ada hadis atau ayat atau sebuah ilmu yang sangat penting, yang kalau itu diketahui oleh seseorang bisa merubah kehidupan dia, bisa merubah keadaan iman dia. Nah, terkadang perubahan kehidupan seseorang bukan karena satu buku, tapi karena satu kalimat atau satu hadis atau satu ayat yang dia dengar. Ya, sebagaimana kita tahu bahwasanya ayat-ayat Allah SWT ini adalah ayat-ayat yang berbarakah, dan hadis-hadis Nabi SAW adalah ucapan yang berbarakah. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu adalah dengan niat. Sesungguhnya innama di dalam bahasa Arab ini tujuannya adalah untuk pembatasan. Tujuannya adalah untuk pembatasan. Innama sesungguhnya, hanya saja. Taib. Al-a'malu, amalan-amalan, dan amalan-amalan di sini mencakup amalan-amalan yang mubah, amalan-amalan yang boleh, tidak ada kaitannya dengan ibadah. Ya, seperti seseorang makan, minum, tidur, itu adalah perkara-perkara yang mubah. Al-a'mal di sini umum, mencakup di dalamnya perkara-perkara yang mubah. Dan masuk di dalamnya juga amalan-amalan yang sifatnya adalah ibadah. Amalan-amalan yang sifatnya adalah ibadah. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya ini adalah pembatasan. Ya, sesungguhnya amalan-amalan baik yang mubah maupun yang sifatnya adalah ibadah, binniyat itu adalah dengan niat. Taib. Amalan-amalan di sini jadi disebutkan mencakup perkara yang mubah dan juga ibadah. Dan ibadah sebagaimana kita tahu terkadang dilakukan oleh anggota badan. Seperti misalnya sholat, ya, kemudian berhaji, berjihad. Terkadang dilakukan oleh lisan. Seorang berzikir setelah sholat 5 waktu, atau berzikir pagi dan sore misalnya, atau dia membaca Al-Quran. Ini adalah ibadah-ibadah lisan. Dan terkadang ibadah dilakukan oleh hati seseorang. Rasa takut kepada Allah, kemudian tawakal kepada Allah. Maka amalan-amalan yang dimaksud dalam hadis ini mencakup itu semua. Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan-amalan dengan berbagai jenisnya tadi
yang mubah maupun yang merupakan ibadah, itu adalah dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Dan niat adalah jamak dari an-niyah. Dan di dalam bahasa Arab, yang dimaksud dengan niyah adalah al-qasdu wal iradah. Kehendak dan juga keinginan. Itulah yang dimaksud dengan niat di dalam bahasa Arab. Kalau kita membuka kamus bahasa Arab, maka akan kita dapatkan bahwasanya makna niat menurut mereka adalah al-qasdu wal iradah, kehendak dan juga keinginan. Artinya, yang namanya amalan, seseorang ketika mengerjakan sesuatu, itu pasti berdasarkan kehendak dan juga keinginan. Antum mau makan, ya, mau makan, pasti sebelum makan ada keinginan untuk makan. Ya, antum mau berjalan ke pasar. Kenapa antum berjalan ke sana? Karena ada kehendak dan juga keinginan untuk berjalan ke pasar. Dalam masalah ibadah juga demikian. Ketika antum mau berwudu, membasuh kedua tangan dan melakukan wudu yang sesuai dengan contoh Nabi SAW, maka antum pasti ada keinginan dan juga kehendak untuk melakukan perbuatan wudu tadi. Orang yang melakukan sholat juga demikian. Ya, demikian Allah menjadikan kita ketika kita akan mengamalkan sesuatu, dijadikan di dalam diri kita kehendak. Ya, sehingga Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya yang namanya amalan itu ya dengan niat. Orang mau duduk di sini bermajelis ilmu, mau mendengarkan ceramah, ada kehendak dan ada keinginan, sehingga dia melakukan amalan ini. Seandainya salah seorang di antara kita disuruh untuk melakukan sesuatu, tapi nggak boleh memiliki kehendak dan tidak boleh memiliki keinginan. Kita berkata kepada orang yang berada di depan kita, tolong pukul tanah ini, tapi jangan sampai ada kehendak untuk memukulnya. Atau makan buah ini, tapi jangan sampai ada kehendak untuk memakan buah ini. Maka perintah yang seperti ini, pembebanan yang seperti ini adalah pembebanan yang dengan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh seseorang. Bagaimana kita bisa mengamalkan sesuatu tanpa niat? Ya, pasti kita melakukan sesuatu itu dengan niat, ada kehendaknya. Ya, baik perkara yang mubah maupun perkara yang merupakan ibadah. Sehingga Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu adalah dengan niat. Pasti ada niatnya. Taib. Di antara yang bisa kita ambil faedahnya dari ucapan beliau SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan adalah dengan niat. Kalau memang yang namanya amalan itu pasti ada niat, maka ketahuilah bahwasanya dengan adanya niat ini, inilah yang bisa membedakan antara amalan yang merupakan perkara yang mubah dengan amalan yang merupakan ibadah. Contoh misalnya, seseorang dia ingin karena keadaan panas misalnya, maka dia ingin badannya ini terkena air biar segar misalnya. Akhirnya dia mencuci tangannya, kemudian dia membasuh wajahnya, kemudian tangannya sampai siku, kemudian kepalanya, dan terakhir adalah kakinya misalnya. Tapi niat dia adalah ingin untuk supaya dingin, menghilangkan kegerahan. Itu niat yang ada dalam hatinya demikian. Taib. Kemudian datang waktu sholat. Bolehkah dia melakukan sholat dengan apa yang dia lakukan sebelumnya?
dia membasuh tangannya, membasuh wajahnya, dan seterusnya. Seperti kalau orang Islam melakukan wudu. Tapi niatnya hanya ingin mendinginkan dirinya, menghilangkan kegerahan. Kita katakan tidak bisa dia sholat dengan cara seperti itu, atau dengan melakukan membersihkan badan, tapi niatnya bukan untuk berwudu. Dia harus mengulang lagi melakukan wudu dengan niat untuk berwudu, dengan niat untuk beribadah, bukan dengan niat untuk mendinginkan badannya. Kenapa tidak boleh? Karena yang pertama niatnya adalah bukan untuk beribadah. Niatnya adalah hanya ingin mendinginkan badannya. Iya. Seseorang pasti punya niat. Maka di antara fungsi niat ini adalah membedakan antara perkara yang mubah dengan perkara yang ibadah. Ya, contoh yang lain misalnya ada orang yang memiliki kewajiban bukan untuk mengangkat hadas kecil dan juga hadas besar. Niatnya hanya ingin berenang saja. Maka ini tidak bisa mengangkat hadas kecil maupun hadas besarnya. Kenapa? Karena niatnya adalah untuk perkara yang mubah saja. Kapan menjadi ibadah? Kalau niatnya adalah untuk mengangkat hadas kecil dan juga hadas besarnya. Barulah ini menjadi sebuah ibadah. Nah, kemudian juga orang yang makan misalnya. Makan pada asalnya adalah boleh. Ya, makan minum adalah boleh. Kalau dia makan dan juga minum, ya sekedar makan dan juga minum karena ini adalah rutinitas dia. Pagi dia sarapan, siang dia makan siang, malam dia makan malam. Maka dia tidak mendapatkan pahala. Tapi ketika dia meniatkan makan dan juga minum tadi misalnya, untuk memperkuat dirinya dalam beribadah kepada Allah. Anak makan dan juga minum, tujuannya biar anak kuat ketika berdiri, melakukan sholat, makan dan minum di waktu sahur, supaya anak kuat dalam melakukan puasa selama 1 hari. Maka dia mendapatkan pahala dengan sebab dia meniatkan dengan niat untuk mendukung ibadah dia kepada Allah SWT. Ini menunjukkan tentang pentingnya niat. Demikian pula orang yang bekerja. Orang yang bekerja, ada di antara mereka yang bekerja karena dunia saja. Tapi ada di antara mereka yang bekerja karena ingin menjaga kehormatan dia. Ingin melaksanakan kewajiban dia sebagai seorang bapak rumah tangga. Ingin menyekolahkan anaknya di pesantren supaya dia belajar agama. Ya, ingin melaksanakan kewajiban dia menafkahi istrinya dan seterusnya. Kalau memang niatnya demikian, maka dia mendapatkan pahala. Lihat, ya bagaimana niat ini membedakan antara sesuatu yang mubah dengan sesuatu yang merupakan ibadah. Innamal a'malu binniyat. Baik, demikian pula misalnya ada orang yang belajar. Ia belajar ilmu umum. Belajar kedokteran misalnya. Ada di antara mereka yang belajar kedokteran niatnya ya hanya sekedar menjadi seorang dokter yang bisa bekerja dan seterusnya. Ada di antara mereka yang tujuannya adalah anak ingin membantu orang yang sakit. Anak ingin membantu orang yang kesusahan. Maka yang pertama tidak mendapatkan pahala ibadah, yang kedua mendapatkan pahala ibadah. Orang yang belajar komputer atau belajar belajar komputer atau desain atau yang semisalnya, satunya hanya belajar begitu saja, menambah pengetahuan, yang satunya belajar ingin mendukung dakwah. Anak ingin memanfaatkan kemampuan komputer anak untuk dakwah. Maka yang satunya tidak mendapatkan pahala, yang satunya mendapatkan pahala. Ini
Niat bisa membedakan antara sesuatu yang mubah dengan sesuatu yang ibadah. Perannya juga bahwa niat ini bisa membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan itu adalah dengan niat. Pasti ada niatnya. Di antara fungsi niat tersebut adalah membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Contoh misalnya seseorang di hari Senin dia berpuasa. Saudaranya di hari Senin juga berpuasa. Sama-sama 8 jam misalnya berpuasa. Dari waktu subuh sampai maghrib. Tapi yang satunya niatnya adalah puasa Senin, sementara yang satunya niatnya adalah ingin mengqadha puasa yang dia tinggalkan di bulan Ramadan. Berbeda niat, maka berbeda pahala. Bentuknya secara luar adalah sama-sama meninggalkan makan dan juga minum, melakukan puasa. Tapi karena niat yang berbeda, akhirnya pahalanya pun juga berbeda satu dengan yang lain. Ketika datang waktu sholat subuh, sudah adzan, ya, ada sebagian yang melakukan 2 rakaat, tapi niatnya adalah 2 rakaat sebelum subuh, dan ada di antara mereka yang langsung melakukan 2 rakaat, tapi 2 rakaatnya di sini adalah sholat subuh. Ya, sama-sama 2 rakaat, namun yang satunya meniatkan untuk sholat 2 rakaat qobliyah sebelum subuh, qobliyah subuh, kemudian satunya niatnya adalah 2 rakaat, yaitu melakukan sholat subuh. Maka meskipun sama-sama 2 rakaat, tapi pahalanya berbeda. Ini menunjukkan bahwasanya niat ini bisa membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Inilah yang dimaksud dengan ucapan Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu dengan niat. Ya, di antara maknanya bahwasanya orang yang beramal itu pasti punya keinginan, ada kehendak. Kalau seseorang diperintahkan untuk beramal tanpa berkehendak, ini membebani dia dengan sesuatu yang dia tidak mau. Kemudian yang kedua, kalau amalan itu dengan niat, maka niat ini bisa membedakan antara satu amalan dengan amalan yang lain. Antara amalan yang mubah dengan amalan yang ibadah, dan antara satu ibadah dengan ibadah-ibadah yang lain. Ini adalah maksud dari ucapan beliau SAW, innamal a'malu binniyat. Kemudian beliau mengatakan, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Sesungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Innama, sekali lagi, ini adalah pembatasan. Bagi setiap orang apa yang dia niatkan, yaitu bagian dan juga pahala yang didapatkan oleh seseorang, itu sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Sesuai dengan niat yang ada di dalam hatinya. Apakah dia niatnya lillahi ta'ala atau bukan lillah? Ya. Niatnya lillah atau bukan lillah? Kalau niatnya lillah, maka dia mendapatkan pahala. Kalau niatnya bukan karena Allah, maka dia tidak mendapatkan pahala. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Bagian dia sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dia sholat. Kalau niatnya adalah lillah, maka dia mendapatkan pahala dari Allah. Ya. Tapi kalau dia sholat dan niatnya bukan karena Allah, mungkin karena riya, mungkin karena dunia, mungkin karena ingin sehat, bukan karena Allah, maka dia tidak mendapatkan pahala. Masing-masing mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kapan dia mendapatkan pahala? Kalau dilakukan lillah.
Dalam sebuah hadits qudsi Allah SWT mengatakan, "Ana aghna syuraka yani syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu. Allah SWT dialah yang maha kaya, tidak butuh dengan sekutu. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan, dia menyekutukan aku di dalam amalan tersebut. Allah tidak butuh dengan sekutu, tapi ada orang yang mengamalkan amalan, niatnya untuk Allah dan juga untuk selain Allah. Maka dalam keadaan demikian, taraktuhu wa syirkah, aku meninggalkan dia dan juga kesyirikannya. Artinya tidak diberikan pahala oleh Allah. Akibat seseorang melakukan ibadah bukan karena Allah. Yang Allah inginkan adalah kita beribadah kepada Allah dan niatnya adalah untuk mendapatkan pahala dari Allah. Yang Allah inginkan sekali lagi adalah kita beribadah hanya kepada Allah, salatnya untuk Allah, puasanya adalah untuk Allah, dan niatnya adalah ingin mendapatkan pahala dari Allah SWT. Ini yang Allah inginkan. Ya, dalam banyak ayat Allah SWT menyebutkan tentang keutamaan ikhlas. Allah mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah kepada Allah. Ya, illa liya'budullah, kecuali untuk menyembah kepada Allah saja. Mukhlishina lahuddin, dalam keadaan ikhlas. Ya, salat bukan diserahkan kepada selain Allah. Salat untuk Allah dan niatnya adalah ikhlas untuk mendapatkan pahala dari Allah. Karena ada sebagian orang mungkin dia salat bersama kita di masjid. Salatnya dia mengharap dipuji oleh manusia, atau supaya dihormati oleh orang lain dan seterusnya. Baik. Kemudian juga dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Wa'lam annaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma yaj'alahu fi fiyya imra'atik." Ketahuilah sesungguhnya engkau tidaklah memberikan sebuah nafkah. Lihat di sini bagaimana keutamaan ikhlas. Ya, ketahuilah bahwasanya engkau tidaklah memberikan nafkah yang di situ engkau mencari wajah Allah. Karena ingin melihat Allah di surga. Ingin mendapatkan pahala melihat wajah Allah di surga. Illa ujirta 'alaiha, kecuali engkau akan diberikan pahala. Ini menunjukkan sekali lagi bahwasanya orang yang dia mencari nafkah dengan tujuan ibadah, untuk melaksanakan kewajibannya, untuk mencari wajah Allah, mencari pahala dari Allah, maka dia akan diberikan pahala hatta ma taj'aluhu fi fiyya imra'atik, sampai apa yang engkau berikan atau yang engkau suapkan kepada istrimu. Ya, sesendok nasi yang engkau suapkan kepada istrimu, maka engkau mendapatkan pahala. Kalau memang tujuan kita mencari bekerja dan seterusnya adalah untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang suami atau bapak rumah tangga. Ini semuanya menunjukkan tentang keutamaan ikhlas. Ya, keutamaan ikhlas, dan disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi SAW menceritakan ada seekor anjing yang dia dalam keadaan sangat kehausan dan hampir mati karena kehausan.
Tiba-tiba ada seorang wanita pelacur di antara wanita-wanita Bani Israel yang melihat anjing tadi dalam keadaan haus, dan timbul di dalam hatinya kasihan terhadap anjing tadi. Dan dia adalah seorang pelacur, seorang muslimah, tapi dia adalah seorang pelacur. Fanaza'at muqaha fasaqathu faghafara laha bihi. Maka wanita ini melepaskan sepatunya, atau melepas sepatunya, atau semacam sepatu, kemudian dia mengambil air dengan muk tadi, atau semacam sepatu, kemudian dia memberikan minum tadi kepada anjing tadi. Apa kata Nabi SAW? Faghafara laha bihi. Maka Allah SWT mengampuni wanita pelacur ini dengan sebab apa yang dia lakukan. Bayangkan, ya, seorang pelacur bukan sekali dua kali dia melakukan zina. Dan zina adalah dosa besar. Tapi karena keikhlasan dia, dan juga apa yang ada di dalam hatinya berupa keinginan yang baik untuk berbuat baik, meskipun itu kepada seekor hewan yang banyak dihinakan oleh manusia. Itu adalah hewan yang diharamkan untuk dimakan. Tapi dia adalah makhluk Allah. Tapi niatnya adalah ingin ihsan, ingin berbuat baik, dan niatnya adalah lillah. Tidak ada seorang pun di situ yang ingin dia minta pujiannya, tidak. Dengan sebab ini Allah SWT mengampuni dosa wanita tersebut. Dan ini menunjukkan para ikhwah sekalian tentang keutamaan niat yang ikhlas. Ya, dan dengan niat ini, wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya, bagi seseorang apa yang dia niatkan. Meskipun amalannya adalah amalan yang kecil, dia bersedekah dengan sedekah yang sedikit. Tapi kalau keikhlasan dia luar biasa karena Allah, keimanan dia dengan hari akhir luar biasa besarnya. Meskipun hanya 1.000 rupiah yang dia infakkan, tapi dia berharap 1.000 rupiah ini menjadi sebab masuknya dia ke dalam surga di hari kiamat kelak. Maka ini bisa menjadi besar. Sehingga sebagian mengatakan rubba amalin saghir tukabbiruhu niyah. Terkadang ada amalan yang kecil tapi dibesarkan oleh niat. Wa rubba amalin kabir tusaghiruhu an-niyah. Dan terkadang di sana ada amalan yang besar sebenarnya, cuma menjadi kecil gara-gara niat yang tidak benar. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Bagi seseorang itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dari sini pentingnya kita menjaga niat. Dan di antara cara untuk menjaga keikhlasan kita adalah dengan berdoa, di antaranya meminta kepada Allah keikhlasan dalam beramal. Kemudian di antara caranya adalah dengan membiasakan diri untuk menyembunyikan amalan. Harus ada di sana asrar, ya, amalan-amalan rahasia antara kita dengan Allah saja yang tahu. Mungkin berupa infak, sampai keluarga kita tidak tahu, anak dan istri kita tidak tahu. Ya, di sana ada amalan yang kita sembunyikan, tidak diketahui oleh orang lain. Mungkin juga berupa zikrullah, berupa bacaan Al-Quran, berupa sholat. Kalau memang sebuah amalan bisa kita sembunyikan dan tidak dilihat dan diketahui oleh manusia, maka hendaklah kita lakukan. Untuk melatih kita melakukan sebuah amalan atau seluruh amalan dilakukan adalah karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan contoh. Ya, menyebutkan sebuah contoh di antara amalan-amalan yang mungkin seseorang di situ ikhlas dan mungkin seseorang tidak ikhlas di dalam. Dan lihat hasilnya. Beliau mengatakan, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih
fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan juga Rasulnya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan juga Rasulnya. Beliau di sini menyebutkan satu contoh amalan, yaitu berhijrah. Apa yang dimaksud dengan hijrah? Hijrah yang dimaksud di sini, ya, hijrah artinya adalah meninggalkan. Dan yang dimaksud dengan hijrah di sini adalah meninggalkan negeri yang syirik menuju negeri Islam. Meninggalkan negeri yang syirik, yang kafir menuju negeri Islam. Untuk menyelamatkan agamanya. Sebagaimana kita tahu bahwasanya dahulu di zaman Nabi SAW, para sahabat pertama ada yang berhijrah dari Mekah menuju ke Habasyah. Ya, Mekah masih negeri syirik yang mereka disiksa di dalamnya, diazab di dalamnya. Sehingga Nabi SAW menyuruh sebagian sahabat untuk berhijrah ke Habasyah. Karena di sana ada seorang raja, yaitu Raja Najasyi, yang dia adalah raja yang adil, yang tidak akan menzalimi orang yang berlindung ke sana. Kemudian di sana ada hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Ya, untuk menegakkan agama Allah, karena di Mekah ini masih dikuasai oleh orang-orang musyrikin dan mereka tidak leluasa untuk menyembah Allah. Senantiasa mereka diancam, senantiasa mereka diintimidasi, ya, disiksa, sehingga Allah SWT mensyariatkan di sana hijrah. Dan bumi Allah ini luas. Seandainya seseorang tidak bisa melakukan ibadah kepada Allah dengan leluasa di sebuah tempat, maka dia bisa beribadah kepada Allah di tempat yang lain, yang di situ dengan semaunya, ya, dengan leluasa seseorang beribadah kepada Allah. Ya. Taib. Dan niat orang yang melakukan hijrah dari negeri yang kufur atau negeri yang syirik ke negeri Islam itu bermacam-macam. Ada sebagian mereka yang memang niatnya adalah untuk menyelamatkan agamanya. Dia tidak ingin meninggal dalam keadaan kufur. Karena yang namanya hati ini berubah-ubah. Mungkin dia disiksa, mungkin dia diancam, dan akhirnya lemah hatinya. Ya. Dan dia tidak ingin meninggalkan kewajiban dia sebagai seorang muslim. Karena mungkin di sebuah daerah tidak boleh melakukan sholat, tidak boleh menutup auratnya dengan hijab. Ibadah kepada Allah, menjalankan agama ini. Ya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya adalah karena Allah dan juga Rasul. Karena ingin menyelamatkan agamanya, karena ingin membela dan juga menolong Rasulullah SAW. Sebagaimana dahulu dilakukan oleh para sahabat, mereka berhijrah ke kota Madinah. Di antaranya adalah untuk menolong Rasulullah, untuk menemani Rasulullah SAW. Ya, untuk menyelamatkan agama dan juga akidah mereka. Kalau memang tujuannya demikian, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan juga Rasulnya. Maksudnya adalah dia mendapatkan pahalanya. Barang siapa yang hijrahnya karena dia ingin memperbaiki diri, menyelamatkan agamanya, menyelamatkan anak dan juga istrinya dari kekufuran, maka dia mendapatkan pahala. Ini adalah penjelasan dari ucapan Nabi SAW sebelumnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan bagi seseorang apa yang dia dapatkan, apa yang dia niatkan. Kalau niatnya adalah karena Allah, maka diberikan pahala oleh Allah SWT. Taib. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha.
Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia dapatkan. Karena terkadang ada di antara orang yang berhijrah atau berpindah dari sebuah tempat ke tempat yang lain, ya, bermigrasi atau berpindah dari tempat ke tempat yang lain, dari negara ke negara yang lain, dari desa ke kota atau dari kota ke desa, tujuannya adalah karena dunia. Tujuannya adalah karena perdagangan yang ingin dia kembangkan. Tujuannya adalah ingin mendapatkan kesejukan. Maka ada di antara orang yang berpindah dari sebuah negara ke negara yang lain, atau dari satu daerah ke daerah yang lain, tapi tujuannya adalah untuk dunia yang ingin dia dapatkan. Mungkin secara zahir sama-sama berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, tapi niat dalam hatinya berbeda. Awimra'atin yankihuha, atau tujuannya adalah karena wanita yang ingin dia nikahi. Wanita yang ingin dia nikahi muslimah, bersama keluarganya, dia berhijrah ke kota Madinah, maka dia pun karena sudah cinta dan ingin menikahi wanita tadi, akhirnya dia pun ikut pergi ke kota Madinah, supaya dia bisa menikahi wanita tadi. Kalau memang niatnya demikian, bukan karena Allah, bukan karena Allah, dan bukan karena untuk membela agama ini, bukan untuk menyelamatkan akidahnya, tapi karena dunia saja, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya adalah kepada sesuatu yang dia berhijrah kepadanya. Ya, hijrahnya bukan karena Allah berarti, tapi karena dunia. Nabi SAW mengatakan, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya adalah kepada sesuatu yang dia niatkan untuk berhijrah kepadanya. Para ulama menjelaskan ini menunjukkan tentang kehinaan niat yang ada pada dirinya tadi. Harusnya hijrah ini adalah amal soleh yang dengannya dia mendapatkan pahala yang besar. Tapi ketiknya adalah karena dunia, ya, maka ini adalah kehinaan bagi seseorang. Dia tidak mendapatkan pahala hijrah. Apakah dia pasti mendapatkan dunia yang dia inginkan? Belum tentu. Ya, ketika dia hijrah ke kota Madinah dan niatnya adalah ingin berdagang misalnya, apakah pasti dia menjadi orang yang berhasil dalam bisnisnya, menjadi orang yang kaya raya? Belum tentu. Kalau niatnya adalah ingin menikahi wanita yang ingin dia nikahi, apakah dia pasti mendapatkan wanita tersebut? Belum tentu. Ini menunjukkan tentang ruginya orang yang salah niat. Dunia belum tentu dia dapatkan, dan yang jelas akhirat atau pahala dia tidak mendapatkannya, karena niatnya adalah dunia. Berbeda dengan orang yang niatnya karena Allah. Niatnya berhijrah ke kota Madinah dengan niat yang lurus, maka akan datang kepadanya dari dunia ini atau dari perkara dunia ini apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Bahkan disebutkan dalam ayat bahwasanya orang yang berhijrah di jalan Allah SWT, maka dia akan mendapatkan keluasan. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan keluasan. Ya, karena dia meninggalkan sesuatu karena Allah. Benar, dia meninggalkan daerahnya yang sangat dia cintai. Yang di situ ada keluarganya, di situ ada kekayaannya. Tapi karena dia meninggalkan itu semua karena Allah, maka Allah SWT akan menggantikan dengan yang lebih baik. Mungkin digantikan secara bentuk duniawi, diberikan harta yang lebih luas. Atau seandainya tidak diberikan oleh Allah gantinya di dunia, maka Allah SWT akan menggantikannya di akhirat kelak, dan tentunya
pahala yang Allah sediakan di dalam surga bagi orang-orang yang berhijrah karena Allah ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Tentang masalah hijrah ini, maka yang namanya hijrah ini bukan ibadah yang hanya ada di zaman Nabi SAW, tapi ini adalah ibadah yang terus berkelanjutan. Sampai kapan? Sampai terbit matahari dari arah barat. Jadi itu bukan ibadah yang hanya di zaman Nabi, sehingga sekarang tidak perlu kita berhijrah dari negeri yang penuh dengan kerusakan menuju negeri Islam. Ya, kemudian mengatakan bahwasanya hijrah hanya di zaman Nabi SAW saja. Tidak. Nabi SAW mengatakan, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'a at-taubah. Wa la tanqati'u at-taubatu hatta tatlu'a asy-syams min maghribiha. Ya. Tidak akan terputus yang namanya taubat, atau tidak terputus hijrah sampai terputus taubat. Ya, tidak terputus hijrah sampai terputus taubat, dan tidak terputus taubat sampai terbit matahari dari arah barat, yaitu menjelang datangnya hari kiamat. Maka barulah ketika terbit matahari dari arah barat terputus yang namanya taubat. Sudah ditutup pintu taubat. Ditutup pintu taubat ketika terbit matahari dari arah barat. Nah, ketika terbit matahari dari arah barat dan terputus pintu taubat, maka yang namanya hijrah ini barulah terputus. Ini menunjukkan bahwa hijrah ini terus disyariatkan. Hijrah dari negeri kafir menuju negeri Islam ini adalah sesuatu yang wajib apabila seseorang tidak bisa menampakkan syiar-syiar agamanya. Ya, tidak bisa menampakkan syiar-syiar agamanya, dia tidak boleh sholat misalnya, tidak boleh melakukan puasa Ramadan. Kemudian dia punya kemampuan untuk meninggalkan daerah tersebut. Dia punya kemampuan untuk meninggalkan daerah tersebut. Maka dalam keadaan demikian, dia diharuskan untuk berhijrah. Namun, apabila dia masih diperbolehkan untuk melakukan syiar-syiar, yang melakukan kewajiban-kewajiban yang zahir di dalam agama Islam, boleh melakukan sholat, boleh berhijab, dan seterusnya, tidak ada larangan bagi mereka untuk menampakkan syiar-syiar Islam tersebut, maka dalam keadaan demikian, ya tidak diwajibkan bagi dia untuk melakukan hijrah. Beliau mengatakan rahimahullah, rawahu Imam al-Muhaddithin Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis. Yang pertama adalah Al-Imam Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizbah. Kemudian yang kedua adalah Abul Husain Muslim ibn Al-Hajjaj ibn Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Suaranya masuk nggak? Dua sahih beliau. Yang keduanya merupakan yaitu kitab Sahih Bukhari dan juga Muslim. Yang keduanya merupakan kitab yang paling sahih. Ya, kitab yang ditulis oleh manusia yang paling sahih ini adalah Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim.
Ini adalah tingkatan hadis yang paling tinggi kesahihannya. Kalau sudah disepakati oleh Bukhari dan Muslim, maka ini adalah hadis yang paling sahih. Baik, kita sebutkan di sini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Pertama adalah bahwasanya tidak ada amalan kecuali di situ ada niat. Tidak ada amalan kecuali di situ ada niat. Dan di sini para ulama berbicara tentang apakah seseorang melafadzkan niat ketika dia melakukan sholat, ketika dia akan berpuasa, ketika dia akan berwudu, dan ibadah-ibadah yang lain. Karena seseorang yang akan beramal itu pasti memiliki niat. Ya, ketika nanti sebentar lagi di sini akan maghrib misalnya. Berwudu seseorang dari rumahnya, kemudian menuju ke masjid, dia memakai baju, memakai sarung dan seterusnya. Dari awal dari rumahnya niatnya adalah untuk melakukan sholat maghrib. Ketika dia akan bertakbiratul ihram, maka jelas kehendaknya dan keinginan dia adalah untuk melakukan sholat maghrib. Tidak mungkin dia beramal kecuali ada niat. Ya, sehingga apakah disyaratkan dia untuk melafadzkan niatnya? Ya, kemudian mengatakan nawaitu dan usolli dan seterusnya. Ketika dia akan berpuasa besok misalnya mengucapkan niat dengan lisannya di malam hari. Ini para ulama berbicara tentang permasalahan ini dan mereka mengatakan bahwasanya mengucapkan niat untuk wudu, untuk sholat, untuk puasa, dan seterusnya ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala. Tidak ada nukilan dari mereka, dari seorang pun dari mereka, ya, bahwasanya mereka mengucapkan niat. Bahwasanya mereka mengucapkan niat sebelum sholat, atau niat sebelum wudu, atau niat sebelum berpuasa. Seandainya ada di antara mereka yang mengucapkan niat, tentunya sudah sampai kepada kita. Sudah dinukil dari satu generasi ke generasi yang lain. Tapi kalau kita membuka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, dan kitab-kitab hadis yang lain, tidak kita dapatkan nukilan dari seorang pun dari para salaf dan juga Nabi SAW yang mereka melafadzkan niat ini. Ya, karena memang niat yang mereka pahami itu adalah dalam hati seseorang. Sekedar seseorang berkehendak maka itulah niat. Bukan yang diucapkan dengan lisan. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil bahwasanya pahala orang yang beramal itu sesuai dengan niatnya. Pahala orang yang beramal itu sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya adalah karena Allah, maka dia mendapatkan pahala. Kalau dia niatnya bukan karena Allah, maka dia tidak mendapatkan pahala. Kemudian di antara yang bisa kita ambil dalam memberikan penjelasan kepada orang lain, alangkah baiknya kita membuat permisalan. Ya, seperti tadi Nabi SAW setelah membuat kaidah, beliau membuat permisalan. Orang yang berhijrah, ada yang hijrahnya karena Allah dan ada yang hijrahnya karena dunia. Kemudian di sini kita juga mengambil faedah tentang keutamaan berhijrah. Ya, keutamaan berhijrah dari negeri kufur menuju negeri Islam, dan itu adalah merupakan amal soleh. Baik. Baik. Itu yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini tentang penjelasan dari hadis yang pertama, dan semoga apa yang kita sampaikan ini bisa diambil manfaatnya dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan di akhir pertemuan kita buka kesempatan bagi para ikhwah juga para akhwat sekalian untuk mengajukan pertanyaan. Kita harap sudah dipilih pertanyaan-pertanyaan yang memang berkaitan dengan materi yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, ya Ustaz, jazakallahu khairan penyampaian materinya. Kita lanjut ke
sesi tanya jawab Ustaz. Ada lumayan banyak Ustaz pertanyaan, tapi mungkin nanti saya akan pilihkan. Yang pertama ini dari teman-teman kami yang sekarang justru berada di Eropa dan khususnya di Belanda ini Ustaz. Saya tadi tadi mendengar kata hijrah dari negeri Islam ke negeri kafir, itu kondisinya mungkin secara zahir ya kita teman-teman di Belanda ini khususnya para pelajar Ustaz kan sedang belajar menuntut ilmu gitu. Nah ini kondisinya secara zahir kan mungkin kita Belanda dan Eropa ini kan mungkin ya termasuk dalam statusnya negeri yang seperti itu Ustaz. Nah, bagaimana Ustaz untuk supaya ya niat kita hijrah karena Allah Ta'ala Ustaz? Mohon penjelasan dan masukannya kepada kami supaya kami lebih mantap Ustaz. Baik. Tadi sudah kita sebutkan bahwasanya yang namanya hijrah dari negeri kafir menuju negeri Islam ini ada dua hukumnya. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu kalau terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, kita tidak bisa menampakkan ibadah kita di sana. Nggak boleh sholat 5 waktu, yang sholat nanti dibunuh misalnya. Ini berarti kita tidak bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim misalnya. Ya, kemudian yang kedua adalah dia memiliki kemampuan. Dia tahu jalan, dia punya uang untuk melakukan safar. Tapi kalau dia tidak punya kemampuan atau tidak tahu jalan, maka dia mendapatkan udzur. Di dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan, Innal ladzina tawaffatuhum malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha fa ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira illa al-mustad'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila fa ulaika 'asallahu an ya'fu 'anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafuran. Orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan dia menzalimi diri mereka sendiri. Ya, orang-orang yang dia kaum muslimin tapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Mereka punya kemampuan untuk berhijrah, tapi mereka lebih cinta dengan keluarga yang ada di situ, tanah yang ada di situ. Sementara agamanya terancam dan dia punya kemampuan untuk pergi. Tapi dia dahulukan dunianya. Kemudian meninggal dalam keadaan dia menzalimi dirinya sendiri. Maka ini adalah sebuah dosa. Ya, yang diancam pelakunya. Sebagaimana disebutkan dalam ayat. Kecuali kata Allah, kecuali orang-orang yang lemah. Dari kalangan laki-laki, di sana ada orang-orang yang sudah terlalu tua untuk bisa melakukan perjalanan. Keluar rumah saja sudah tidak mampu, apalagi mau melakukan perjalanan yang panjang. Wal nisa wal wildan, dan juga wanita-wanita yang kebanyakan mereka tidak tahu, bukan orang yang mengetahui arah, sehingga untuk pergi sendiri dia tidak akan mampu. Anak-anak apalagi. Ya, maka mereka yang diharapkan Allah SWT mengampuni mereka dan memaafkan mereka. Ini menunjukkan bahwasanya di antara syarat hijrah menjadi wajib itu kalau memiliki kemampuan. Ya, kemudian yang pertama tadi adalah tidak bisa menampakkan syiar-syiar agamanya. Tapi kalau dia memang tidak mampu, ya tidak wajib. Kalau memang dia masih bisa untuk menampakkan syiar agamanya, maka ini bukan merupakan kewajiban. Apalagi terkadang keberadaan dia di daerah tersebut ada kebaikan bagi yang lain. Dia mengajak, dia menasihati, dia menebarkan, mengajarkan Al-Quran, dia bahkan bisa mengajak orang lain untuk masuk ke dalam agama Islam, maka tentunya ini adalah kebaikan tersendiri. Ya, keberadaan dia di sana justru malah diharapkan bisa membawa perubahan, bisa mengajak orang lain untuk masuk ke dalam agama Islam. Dan ini banyak yang sampai kepada kita, berita yang sampai kepada kita, banyak orang yang masuk Islam setiap pekannya dan bahkan setiap harinya di negara-negara sana. Ya, tentunya dengan
taufik dari Allah, kemudian dengan usaha yang dilakukan oleh kaum muslimin yang ada di sana atau para dai yang berada di sana, yang mereka mendirikan masjid, memakmurkan masjid, mendakwahkan Islam, maka tentunya ini adalah kebaikan yang besar. Dan memang sebagaimana kita tahu bahwasanya tentunya hidup di negeri Islam itu berbeda dengan hidup di negeri kafir ya. Kalau di negeri Islam ya meskipun nggak lepas dari kekurangan ya, tapi seseorang lebih leluasa untuk melaksanakan agamanya, lebih sedikit kerusakannya, lebih mudah, lebih tenang untuk melaksanakan ibadahnya. Itu kalau tinggal di negeri Islam. Tapi kalau tinggal di sebuah negeri yang mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, ya maka tentunya berbeda keadaannya, banyak godaan. Yang kalau seseorang tidak kuat keimanannya, bisa juga dia terbawa. Ya bisa juga dia terbawa dengan pergaulan yang ada di sana. Sehingga memang yang namanya hijrah dari negeri Islam, dari negeri kafir menuju negeri Islam, sebagaimana yang tadi kita sebutkan, ini adalah perkara yang disyariatkan. Dia adalah termasuk amal soleh. Yang kita nasihatkan di sana ya, di antaranya adalah senantiasa kita mencari lingkungan yang paling ringan, yang paling sedikit kerusakannya. Kita tentunya tahu di negeri kafir pun juga bertingkat-tingkat. Di sana ada daerah-daerah yang lebih parah kerusakannya. Ya, mungkin di situ dengan leluasa melakukan berbagai kemaksiatan, tapi di sana ada tempat yang lebih bersih. Maka kita cari lingkungan yang lebih bersih. Kemudian kalau memang bisa kita bersatu dengan kaum muslimin yang lain. Ya, bersatu dalam satu RT, satu perumahan dan seterusnya. Ini tentunya di antara upaya kita untuk menjaga keimanan kita. Nah, Allah Ta'ala a'lam. Iya. Terima kasih Ustadz atas jawaban dan sekaligus pencerahannya bagi kami khususnya di negeri Eropa ini. Berikutnya, ketika seseorang melakukan ibadah yang dinilai sesuai dengan niatnya, tetapi perbuatannya tersebut termasuk ke dalam salah satu misalnya perbuatan bid'ah, Ustaz. Apakah orang tersebut diberi pahala akan niatnya dan tidak berdosa karena kejahilannya dalam perkara tersebut? Iya. Nabi SAW mengatakan, Inna Allah tajawaza li an ummatil khata' wan nisyana wa mastukrihu alaih. Sungguhnya Allah memaafkan untuk umatku sesuatu yang dilakukan karena sebuah kesalahan, ya, atau karena lupa, atau karena dia dipaksa. Kalau memang seseorang tidak tahu, maka tidak diazab oleh Allah dan tidak disiksa oleh Allah. Namun yang perlu diperhatikan di sini, ketidaktahuan seseorang yang dimaafkan di sini adalah ketidaktahuan setelah seseorang berusaha untuk tahu. Dia berusaha untuk belajar. Dia berusaha untuk mengenal Islam. Dia berusaha untuk mengenal tata cara ibadah yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ternyata ada sesuatu yang luput. Ada sesuatu yang luput sehingga dia salah. Ya, sehingga dia salah karena ketidaktahuan tadi. Berarti ketidaktahuan di sini adalah setelah berusaha. Maka yang demikian masuk dalam hadis, dimaafkan oleh Allah SWT. Tapi di sana ada ketidaktahuan yang disebabkan karena memang tidak mau tahu. Ya, tidak mau tahu. Sudah tahu ada di sana ada kajian, sudah tahu di sana ada dakwah yang mengajarkan untuk kembali kepada sunnah Nabi SAW, tapi dia cuek dengan agama. Dia tidak ingin mendengar kajian-kajian tersebut. Akhirnya dia terjerumus ke dalam kesalahan. Berarti ini ketidaktahuan yang disebabkan karena memang dia tidak mau tahu. Dalam keadaan demikian, maka ini tidak dimaafkan yang demikian. Jadi perlu kita bedakan antara ketidaktahuan karena sudah belajar atau ketidaktahuan karena memang tidak mau tahu. Nah,
Dan orang yang melakukan bid'ah itu melakukan dosa, bukan malah mendapatkan pahala. Orang yang melakukan bid'ah ini mendapatkan dosa, bukan mendapatkan pahala. Karena Nabi SAW mengatakan, "Wasyarrul umuri muhdatsatuha." Sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan. Dan bid'ah ini adalah perkara yang diada-adakan setelah Nabi SAW. Maka dia adalah dosa karena melakukan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Semakin seseorang semangat untuk melakukan bid'ah, maka semakin banyak dosanya. Semakin dia semangat untuk melakukan bid'ah, maka semakin jauh dari Allah, bukan justru semakin dekat dengan Allah. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya terkait amalan yang disembunyikan, Ustaz. Ya. Kalau kita ingin melakukan puasa sunnah dan kita ingin menyembunyikan amalan puasa sunnah tersebut, tapi qadarullah istri menanyakan sudah makan atau belum. Apa jawaban kita padahal ingin menyembunyikan amalan tersebut termasuk kepada istri? Ya. Seorang bisa mengatakan sudah makan dan dia maksud adalah sudah makan di waktu sahur tadi misalnya. Ya, dia bisa mengatakan sudah makan dan maksudnya adalah makan di waktu sahur. Dan itu bukan sebuah kebohongan. Atau seandainya dia mengatakan belum makan, ya, dan dia mengatakan nanti misalnya, dan maksudnya adalah nanti setelah datang waktu maghrib juga tidak masalah. Nah, seandainya dia harus mengatakan saya berpuasa dan maksudnya adalah supaya istri dia juga semangat untuk berpuasa misalnya, maka tidak masalah seseorang mengabarkan. Kadang perlu dalam satu keadaan kita mengabarkan kepada orang lain, bukan karena ingin riya, bukan karena ingin sum'ah, tapi kita ingin mendidik istri dan juga anak-anak kita supaya juga berpuasa. Ya, ketika melihat suaminya, ketika melihat bapaknya dia berpuasa, terkadang muncul semangat. Semangat yang selama ini terpendam. Dia ingin ada yang menemani untuk berpuasa. Iya, jadi kalau memang harus kita mengatakan saya berpuasa dan kita melihat di sana ada maslahat, nggak masalah kita kabarkan kepada keluarga kita bahwasanya kita berpuasa. Kalau memang mereka bertanya, nah, ya mungkin satu lagi. Satu lagi Ustaz, ya, terkait ini sholat Ustaz. Tadi Ustaz menjelaskan tentang niat dalam sholat. Nah ini pertanyaannya, jika seseorang hafulan, masbuk, dan bermakmum pada seseorang. Yang pertama, orang tersebut tidak dalam niat sebagai imam. Apakah harus mengubah niatnya sebagai imam? Kemudian yang kedua, diulang sebentar, diulang pertanyaannya. Ya, ada fulan yang bermasbuk pada seseorang. Kemudian orang yang dimasbukin itu kemudian tidak niat sebagai imam. Nah, ketika dia menyadari ada yang bermakmum kepadanya, apakah yang menjadi imam ini harus mengubah niatnya menjadi imam? Pertanyaan kedua, masih nyambung Ustaz. Ternyata orang tersebut bukan sedang sholat fardu, hanya sholat sunnah. Ketika fulan menyadari bahwa imamnya bukan sholat fardu, apakah fulan harus memperbarui niatnya dengan membatalkan sholat, atau boleh meneruskan sholatnya dengan menambah rakaat yang kurang dari imamnya? Baik, kalau seseorang dia masbuk, dia kemudian imam selesai, kemudian melanjutkan sholatnya. Kemudian ada orang lain yang ketinggalan. Maka dalam keadaan demikian, yang saya nasihatkan, kita sholat sendiri saja. Antum datang masuk ke masjid, melihat ada orang yang masbuk, antum sholat sendiri. Kecuali antum berdua, terlambat, misalnya antum melakukan berjamaah berdua. Bukan justru menjadikan orang yang masbuk tadi menjadi imam. Antum berdua sholat. Itu yang seharusnya dilakukan. Ya, bukan menepuk pundak seseorang kemudian dia sholat di belakangnya. Kalau memang antum berdua, ya sholat berdua. Kalau antum sendiri, antum sholat sendiri. Ya. Tapi seandainya kita dalam keadaan sendiri di
di masjid, sholat sendiri. Kemudian datang orang lain yang dia ingin melakukan sholat. Ya, kalau tadi misalnya kita sholat fardu, kita sholat zuhur, dan niat orang yang masuk ke dalam masjid tadi sudah sholat zuhur, nggak masalah ya. Ya, kita sholat zuhur, awalnya kita munfarid, kemudian kita menjadi imam, berubah dari munfarid menjadi imam, tidak masalah. Dan itu pernah di zaman Nabi SAW, beliau sholat sendirian, kemudian datang Abdullah bin Abbas, menjadi berdua sholat. Baik, seandainya kita sholat sunnah, ya kita sholat sunnah setelah zuhur misalnya, kemudian datang orang dan dia tahunya kita sholat zuhur, kemudian kita bermakmum di belakang kita, nggak masalah juga. Apakah perlu kita membatalkan? Nggak usah, kita sholat sunnah seperti biasa. Kita niatnya sholat sunnah 2 rakaat setelah zuhur. Kita dapat 2 rakaat, kita salam dan menyelesaikan sholat sunnah kita, dan orang yang di belakang kita niatnya sholat zuhur, dan dia nanti menambah 2 rakaat. Ini di zaman Nabi SAW, ada seorang sahabat yang dia ikut sholat fardu bersama Nabi SAW. Kemudian dia pulang ke kaumnya, mengimami mereka sholat tersebut. Para ulama menjelaskan, kaumnya niatnya adalah sholat fardu, adapun dia niatnya adalah sholat sunnah. Karena tidak boleh seseorang sholat fardu 2 kali, sholat isya 2 kali, sholat zuhur 2 kali. Ketika dia bersama Nabi SAW, niatnya adalah sholat fardu. Ketika dia pulang ke kaumnya, mengimami makmumnya tuh kaumnya, ini niatnya adalah sholat fardu, sementara dia sendiri niatnya adalah sholat sunnah. Ya, Allah Ta'ala alam, itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang dengan hadis yang kedua. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallah atas pemaparan hadis pertama dari kitab Arba'in ini. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan menjadi tambahan pengetahuan bagi kami dan memantapkan kami dalam melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan keimanan kami semakin bertambah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya tutup dengan ucapan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Iyakumullah. Sampai bertemu insyaallah selanjutnya Ustaz. Sehat Ustaz. Sehat alhamdulillah Pak. Untuk di mana posisinya? Ini di rumah Ustaz, sedang menunggu zuhur. Ini sekarang 11:30. 12 siang ya? Ya, zuhurnya 12:45 Ustaz. Dingin Pak di sana. Kenapa Ustaz? Musim dingin.